Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamalianita dari Prodi S1 Manajemen dengan NPM 234810001P dari kelas Manajemen 23C dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. Di sini saya ingin menjelaskan tentang rancangan sistem pajak. Rancangan sistem pajak merujuk pada perencanaan dan perancangan struktur serta aturan pajak yang akan diterapkan dalam suatu negara atau wilayah. Hal ini meliputi pembahasan mengenai jenis-jenis pajak yang akan dikenakan, tarif pajak, kriteria subjek pajak, serta prosedur pengumpulan dan penggunaan dana pajak. Rancangan sistem pajak juga mencakup pertimbangan mengenai keadilan pajak, efisiensi ekonomi, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai melalui sistem perpajakan. Dengan demikian, rancangan sistem pajak merupakan landasan untuk implementasi kebijakan perpajakan dalam suatu negara. Dan saya akan menjelaskan jenis-jenis sistem pajak yang ada. Ada beberapa jenis sistem pemungutan pajak yang umum digunakan di berbagai negara. Di antaranya yang pertama ada self-assessment system. Dalam sistem ini, penentuan besaran pajak diberikan kepada wajib pajak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau melalui sistem administrasi peran pemerintah. Sistem ini diterapkan pada jenis pajak pusat seperti pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua ada official assessment system. Dalam sistem ini, penentuan besaran pajak diberikan oleh pemerintah atau institusi pemerintah yang mengatur hak dan kewajiban pajak bagi para wajib pajak. Wajib pajak harus mengirimkan hak dan kewajiban pajak bagi para wajib pajak. Harus mengirimkan informasi kepada pemerintah atau institusi pemerintah mengenai penghasilan dan kebutuhan pajak, dan pemerintah akan tanggung jawab untuk menghitung dan mengumpulkan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dan yang terakhir ada withholding assessment system. Dalam sistem ini, pemerintah mengatur perusahaan atau institusi yang berperan sebagai penjual atau pembeli dalam transaksi, yang kemudian mengambil potongan pajak dari transaksi tersebut. Contoh penerapan sistem ini adalah pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi, di mana karyawan tidak perlu lagi mendatangi KPP untuk membayar pajak terutang tersebut. Dalam Indonesia, terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang umum digunakan, seperti yang saya sebutkan tadi. Pertama, self-assessment system, official assessment system, dan yang terakhir withholding assessment system. Sistem pemungutan pajak yang dipilih bergantung pada jenis pajak dan kebutuhan pajak yang harus ditetapkan oleh wajib pajak. Dan saya akan sedikit menjelaskan jenis-jenis pajak yang dapat dikumpulkan menggunakan self-assessment system. Yang pertama itu ada pajak pertambahan nilai atau PPN, yang kedua ada pajak penghasilan atau PPH. Dalam self-assessment system ini, wajib pajak memiliki peran aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besar pajaknya kepada otoritas pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.